Halo, selamat sore Indonesiaku. Ketemu lagi dengan saya, Dr. Pot. Kali ini saya ingin berbagi informasi tentang long COVID. Ya, apa itu long COVID? Ya, langsung ya. Long COVID adalah gejala berkepanjangan yang dirasakan oleh pasien setelah dia dinyatakan sembuh dari COVID-19. Nah, ini waktunya itu biasanya ada yang 4 minggu ya, ada yang bilang lebih dari 4 minggu, ada yang bilang lebih dari 2 minggu, itu sudah disebut long COVID ya. Yang jelas orangnya sudah dinyatakan sembuh, sudah selesai isolasi mandiri, tapi ternyata dia masih ada gejala. Nah, itu namanya long COVID ya. Terus kemudian apa gejala long COVID? Nah, gejala long COVID yang paling sering adalah yang pertama mudah lelah ya. Jadi biasanya bisa jogging 5 kilo, tiba-tiba naik turun tangga saja sudah berat banget. Nah, itu seperti itu. Itu sering sekali terjadi pada pasien long COVID ya, pasien setelah terinfeksi oleh COVID-19. Terus kemudian yang kedua adalah sesak nafas. Jadi sudah dinyatakan sembuh atau sudah selesai masa isolasi mandiri, ternyata masih ada sesak nafas, dok. Apakah saya ini masih menular, dok? Apakah ini masih berbahaya? Nah, seperti itulah yang disebut long COVID ya. Terus kemudian batuk, ada juga yang batuk ya, batuknya itu sudah ada yang 1 bulan, 1,5 bulan tapi tetap batuk, padahal swabnya mungkin sudah negatif atau sudah selesai masa isolasinya ya, tapi kok masih batuk. Itu namanya juga gejala long COVID. Ada juga nyeri dada ya. Gejala berikutnya adalah nyeri dada, seperti tertekan benda yang berat. Itu juga long COVID, juga gejala long COVID. Terus kemudian ada juga demam ya. Terus ada ciri khas tertentu ya, ciri khas tertentu gejala-gejala long COVID ini. Ciri khasnya adalah gejalanya intermittent atau hilang timbul ya. Jadi kalau mudah lelah itu nggak terus-terusan mudah lelah. Kadang-kadang kita juga merasa sehat banget, tiba-tiba besoknya mudah lelah ya. Saat ini kadang-kadang nggak batuk, malam-malam tiba-tiba batuk, atau sudah batuk, sudah berhenti, sudah turun selama 2 hari, tiba-tiba muncul lagi, seperti itu ya. Demam juga gitu, demam kayak meriang-meriang tapi hilang, terus kemudian muncul lagi ya, tapi demamnya nggak terlalu tinggi biasanya ya. Kalau long COVID ini biasanya demamnya di bawah 37,5 ya, 37,2, ada yang 36,5 saja sudah merasa demam, meriang dan lain-lain. Itu sebenarnya long COVID saja ya, bukan demam yang sesungguhnya. Terus kemudian siapa yang lebih beresiko terkena long COVID ini? Ini banyak pertanyaan yang seperti itu. Apakah saya juga bisa terjadi long COVID, dok? Gitu. Jadi yang lebih beresiko terkena long COVID adalah yang pertama orang tua ya. Semakin tua resikonya semakin tinggi. Yang kedua yang punya comorbid. Yang punya comorbid, WHO menyatakan bahwa comorbid yang paling sering adalah hipertensi ya, yang bisa terjadi long COVID, hipertensi, kemudian yang kedua obesitas, yang ketiga pernah ada gangguan mental, orangnya ansietas atau kecemasan ya. Begitu kena COVID nanti dia mungkin akan timbul kecemasan yang lebih lagi ya, biasa cemas, biasa depresi misalkan, mudah depresi, dan begitu terkena COVID ya lebih mudah depresi. Terus kemudian pertanyaan berikutnya, mengapa terjadi long COVID? Padahal sudah dinyatakan sembuh, kok bisa ada gejala, dok? Kok bisa ada sesak nafas yang menakutkan itu gitu? Kenapa saya masih demam? Kenapa itu terjadi? Nah, yang pertama itu para ahli saat ini masih belum tahu penyebabnya apa ya, masih diselidiki. Dan salah satu dugaan adalah gangguan saraf otonom. Gangguan saraf otonom itu dia gangguan saraf yang membuat tubuh kita otomatis bergerak ya. Misalnya nih, pernafasan ya, kita nggak usah mikir, nggak usah nyuruh paru-paru kita bernafas, kita bernafas itu namanya diatur oleh saraf otonom. Juga detak jantung ya, itu juga diatur oleh saraf otonom. Juga peristaltik usus kita. Nah, kalau terjadi gangguan itu kacau balau ya tubuhnya. Orangnya bisa sesak kalau di dadanya, di jantungnya bisa terjadi berdebar-debar, di perutnya bisa terjadi mual, muntah, diare dan lain-lain. Nah, itu gangguan saraf otonom. Kemudian dugaan yang kedua adalah inflamasi atau reaksi peradangan yang masih lanjut ya. Jadi virusnya udah nggak ada, tapi proses peradangan yang ada dalam organ-organ tubuh kita masih lanjut ya, kerusakannya masih lanjut. Ini bisa saya umpamakan orang yang biasa punya asma ya, punya asma, ketemu debu nih, ketemu lingkungan yang berdebu, tiba-tiba dia sesak nafas ya.
walaupun dia cepat-cepat dipindah dari ruang debu itu ke tempat yang lebih bersih, yang nggak ada debunya lagi, itu dia masih tetap sesak nafas, bahkan sampai beberapa hari setelah nggak ada debu itu ya. Seperti itulah COVID-19 juga ya, virusnya udah nggak ada tapi efeknya masih lanjut. Itu yang menyebabkan long COVID ini. Terus berapa banyak dan berapa lama dok biasanya terjadi long COVID ini? Nah, ini penelitian di Inggris, itu dari sekitar 1 juta pasien, itu 20%-nya mengalami long COVID selama 4 minggu sampai 11 minggu. Jadi lebih dari 1 bulan ya, 1 bulan sampai 4 bulan. Itu 20% mengalami long COVID. Ada yang sesak nafas masih, ada yang mudah lelah, ada yang batuk, ya, nyeri dada dan lain-lain. Terus kemudian 10% itu masih mengalami gejala COVID ya, atau long COVID itu lebih dari 12 minggu, lebih dari 4 bulan ya, itu masih mengalami ya. Itu mungkin karena di Inggris sana rata-rata pasiennya jauh lebih tua dibandingkan di Indonesia. Misalkan di sana yang terkena 60-an ke atas ya rata-rata. Nah, akhirnya yang kena long COVID juga banyak ya. Terus kemudian kalau di Indonesia mungkin lebih sedikit ya. Pertanyaan berikutnya, apakah long COVID ini menular dok? Saya ini sudah 3 minggu dok, katanya dokter, kalau sudah nggak ada panas, katanya dokter Pot, nggak ada panas, boleh pulang, boleh ngumpul kembali dengan keluarga, padahal saya masih ada batuk-batuk dok. Nah, itu gejala long COVID itu tidak menular ya, virusnya sudah nggak ada. Jadi dinyatakan bahwa long COVID itu tidak menular lagi. Artinya kalau kita masih ada gejala-gejala long COVID ya, entah itu sesak nafas sedikit-sedikit ya, kemudian batuk hilang timbul, kemudian nyeri dada hilang timbul, demam hilang timbul, itu sudah tidak menular lagi asalkan sudah memenuhi syarat selesai isolasi dari WHO atau Kemenkes ya. Terus kemudian apakah long COVID berbahaya? Nah ini, jadi hingga saat ini satu-satunya pasien yang dilaporkan meninggal dunia setelah mengalami long COVID adalah si Ribaya ya. Ribaya ini seorang aerospace engineer di Inggris, umurnya 47 tahun, dia mengalami COVID yang berat, masuk ke ICU dan di ventilator ya, dipasang ventilator selama 2 bulan. Akhirnya dia berhasil keluar setelah 2 bulan dan seluruh rumah sakit, staf rumah sakit tepuk tangan semuanya ya. Ternyata dia di rumah masih sesak nafas ya, masih long COVID ya, sesak nafasnya nggak membaik juga. Akhirnya dia 1 bulan kemudian kembali lagi ke rumah sakit dan akhirnya setelah dirawat di ICU akhirnya meninggal dunia. Nah itu satu-satunya ya, mungkin paru-parunya udah sangat rusak karena sudah 2 bulan penuh memakai ventilator. Tetapi untuk long COVID yang ringan ya, hingga saat ini belum ada laporan kematian. Artinya apa? Artinya long COVID ini tidak perlu khawatir ya, tidak terlalu berbahaya long COVID ini ya. Kita harus tenang menghadapinya ya. Terus kemudian apa yang harus dilakukan? Yang pertama, tadi saya bilang kita harus tenang ya, tenang dan bersyukur. Bersyukur kenapa? Karena masih hidup ya. Walaupun kita mengalami long COVID, toh kita survive ya. Hingga saat ini di seluruh dunia ada 97 juta penderita COVID-19 dan yang meninggal dunia 2 juta orang lebih ya, 2,1% ya. Dan kita kalau ternyata survive dari penyintas COVID, artinya kita selamat dari COVID. Kita harus bersyukur ya, walaupun masih ada gejala dikit-dikit nggak apa-apa. Masih hidup, selama masih hidup kita masih bisa melakukan hal-hal yang positif ya. Terus kemudian yang kedua, kita harus menjaga makanan, pilih makanan yang lebih bergizi ya, nggak harus mahal. Tempe, tahu, kemudian sayur bening, buah-buahan yang murah juga banyak ya. Kita pilih yang lebih bergizi. Terus kemudian yang ketiga, minum obat boleh sesuai gejala. Misalkan demam ya minum paracetamol. Kalau saya batuk-batuk terus dok, saya masih batuk, ya minum obat batuk. Apa dok yang terbaik? Semua obat batuk pada dasarnya hampir sama ya, sama-sama baik. Obat batuk terbaik itu adalah minum air putih yang banyak. Itu pengencer dahak terbaik ya. Jadi kalau misalkan sudah minum air putih sudah banyak tapi masih tetap batuk, boleh minum antitusif atau obat yang menurunkan batuk ya. Pengencer dahak juga boleh ya. Terus kemudian kita harus mulai latihan fisik untuk menghilangkan gejala-gejala long COVID itu. Kita harus memulai aktivitas fisik ya, mulai berolahraga lagi ringan ya, pelan-pelan. Listen to your body, dengarkan tubuh kita berkata apa. Kalau kita merasa masih kuat, ya udah lanjutkan. Tapi ketika lelah, berhenti.
Terus kemudian besoknya misalkan mau olahraga lagi, kok capek banget ya, kenapa aku nggak kuat kayaknya, ya udah berhenti aja, jangan dilanjutkan dulu, jangan dilakukan dulu ya. Artinya tubuh kita mengatakan kita masih harus istirahat dulu. Nah, nanti besoknya dicoba lagi, begitu selesai tetap semangat ya, tetap mencoba. Terus kemudian jika sesak nafas dok, itu kan bahaya banget dok. Apa yang harus dilakukan? Ya pertama, jika sesak nafasnya terus-terusan, segera hubungi dokter ya, atau ke UGD atau ke rumah sakit ya. Kalau sesak nafasnya intermittent, hilang, timbul dan nggak jelas gitu ya, yang pertama yang harus dilakukan adalah latihan nafas ya. Ambil nafas dalam-dalam, kemudian buang pakai mulut ya. Ambil nafasnya pakai hidung, kemudian buangnya pakai mulut pelan-pelan. Nah, ngambil nafas dan buangnya, ngambil nafasnya 1 kali, buangnya 2 kali lipatnya waktunya. Ya, itu kurang lebih latihan nafas seperti itu. Itu bisa dilakukan oleh siapapun. Nanti di video-video YouTube itu banyak ya, latihan nafas itu banyak. Itu akan membantu kita mengatur nafas kita ya. Terus kemudian kalau misalkan sudah latihan nafas, sudah masih ada sesak ya, latihan nafas itu bisa 5 menit sampai 10 menit ya, pagi sama sore hari, itu sudah sangat membantu ya. Kalau masih ada sesak nafas, kita siapkan kalau bisa beli pulse oximeter ya. Oximeter itu penghitung oksigen ya, kita bisa jepitkan ke jari. Kalau ternyata normalnya kita kadar oksigen kita itu 95 sampai 100%. Kalau di bawah 95 berarti udah turun ya, mungkin kita perlu konsultasi ke dokter atau konsultasi ke tenaga medis yang ada di keluarga kita atau siapapun ya. Terus kemudian jika perlu kita sediakan oksigen di rumah. Nah, terus kapan dok saya harus benar-benar ke dokter gitu? Kapan? Pertama, kalau ada nyeri dada yang tiba-tiba berat banget nyeri dadanya, ya nyeri dada terus-terusan berat banget, segera ke dokter ya, takutnya terjadi sesuatu ya, nyeri dada yang nggak hilang-hilang. Terus yang kedua, kalau sesak nafasnya semakin bertambah hingga kalau kita punya oximeter, saturasi kita di bawah 95 ya, sudah 94, 93, kita harus segera ke rumah sakit untuk berobat ya. Itu aja tentang long covid kali ini, semoga bisa diterima dan bermanfaat untuk kita semua. Salam, dadah.